Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Nah, ini adalah video kedua saya membahas tentang materi yang baru di-share oleh Kemendikbud. Nah, di sini judulnya adalah ternyata guru honorer itu diangkat P3K itu melalui tes. Nah, apakah benar begitu atau tanpa tes? Kenapa saya bilang melalui tes? Karena di jadwal ini di bulan November dan Desember itu ada tulisan pelaksanaan seleksi tes. Nah, ini untuk siapa? Nah, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa diklik like dan juga subscribe channel Mas Solah dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K. Yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe, saya doakan semoga segera diangkat menjadi P3K baik di tahun ini maupun tahun depan. Nah, bagi yang belum menonton video pembahasan sebelumnya, ini karena ini video pembahasan kedua, bisa diklik tombol di atas. Yang sudah bisa lanjut menyimak video ini. Nah, jadi di sini di slide ini dijelaskan sistem yang terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Artinya teman-teman itu nggak perlu bingung saya tuh prioritas 1, 2 atau 3 atau umum. Nah, itu nanti otomatis itu terbaca sendiri. Dari mana? Yang pertama itu dari ini, pelamar harus terdeteksi di Dapodik atau database THK 2 BKN. Jadi dari Dapodik itu sudah terdeteksi atau keduanya atau dia termasuk tenaga honorer kategori 2 itu juga sudah terdata di database-nya BKN. Nah, kemudian selain itu telah terjadi integrasi antara Dapodik punyanya Kemendikbud Ristek, terus e-formasi punyanya Kemenpan RB, dan juga aplikasi SSC ASN bagi yang kemarin telah mengikuti tes. Misalkan itu yang formasi itu yang prioritas 1 yang kemarin lolos di tahun 2021, lolos passing grade namun tidak diangkat menjadi P3K. Nah, secara terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis apakah ikut prioritas 1, 2, 3 atau umum. Penjelasannya seperti gambar ini ya. Jadi nanti pelamar melakukan login di SSC ASN atau seleksinya website untuk seleksi menjadi ASN punyanya BKN, dan ini sudah terintegrasi otomatis dengan database-nya Dukcapil karena pakai NIK. Selain itu juga diintegrasikan dengan Dapodik dan juga data kebutuhan guru, sistem informasi manajemen kebutuhan guru punyanya Kemendikbud. Nah, yang juga terintegrasi punyanya e-formasi Kemenpan RB. Dari situ outputnya adalah apakah teman-teman itu prioritas 1, 2, 3 atau umum. Nah, ternyata mekanisme menjadi guru ASN P3K atau pengangkatan dari honorer menjadi P3K itu ternyata itu ada tiga seleksi. Nah, yang pertama itu penyelesaian 193.000 guru yang lulus passing grade atau guru prioritas 1 yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, yang ini itu tanpa tes. Jadi dia langsung penempatan di tempat tugasnya masing-masing. Jadi kalau guru di sekolah A, SDA, maka dia akan diangkat di SDA atau di satuan pendidikan yang membutuhkan atau di sekolah lain yang membutuhkan formasi guru yang kebetulan tidak ada guru yang lulus passing grade. Nah, pesertanya adalah yang bisa mengikuti ini adalah yang THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, guru swasta, tapi yang lolos passing grade tahun 2021 kemarin. Apakah semua yang lolos bisa diangkat? Nah, itu nanti di video berikutnya. Di sini fokusnya seleksinya dulu. Nah, yang kemudian seleksi kedua itu adalah kesesuaian atau verifikasi untuk 724.029 guru honorer yang di sekolah negeri. Nah, seleksi ini itu caranya dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya itu honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang bekerja atau terdaftar di Dapodik itu sudah lebih dari 3 tahun dan ini tidak bisa ditawar. Bagaimana kalau kurang dari 3 tahun? Nah, sudah jelas jawabannya harus 3 tahun atau lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik. Bukan pengabdiannya, tapi terdaftar pada Dapodiknya. Begitu kalau menurut materi ya. Nah, sistem seleksinya seperti apa? Di video selanjutnya akan saya bahas. Kemudian, nah yang ini yang saya bahas nah di sini yang akan saya bahas. Nah, di sini itu yang menjadi pembahasan utama, yaitu seleksi tes. Ternyata
ada tesnya juga. Nah, tes itu untuk siapa? Apakah untuk prioritas 1? Jawabannya, pesertanya adalah guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun pada data Dapodik. Nah, jadi kalau di atas 3 tahun pakainya cuma kesesuaian verifikasi. Tapi kalau kurang dari 3 tahun, dia tetap melalui seleksi atau tes. Nah, selain itu juga lulusan PPG juga ikut tes juga, dan juga guru honorer swasta tapi yang terdaftar pada Dapodik. Nah, itu bisa ikut. Nah, jadi di sini itu yang statusnya guru honorer swasta itu diberi kesempatan untuk dapat mengikuti. Syaratnya adalah terdaftar pada Dapodik atau data pokok pendidikan milik Kemendikbud. Nah, bagaimana yang di Kemenak punyanya aplikasinya Kemenak? Mohon maaf, itu berbeda dengan Dapodik. Jadi memang di sini tuh harus terdata di Dapodik, meskipun terdata di database-nya atau Dapodiknya versi Kemenak tetap tidak bisa, harus versinya Kemendikbud atau saling tersinkronasi. Nah, jadi yang ikut tes adalah 3 ini: guru honorer negeri di bawah 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honorer swasta yang terdaftar pada Dapodik. Sementara kalau di atas 3 tahun atau lebih dan tenaga honorer kategori 2 itu nanti tidak perlu tes, tetapi melalui seleksi kesesuaian verifikasi. Nah, kalau tesnya itu yang dites adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Perbedaannya sudah pernah saya bahas di video ini, dan juga di channel ini juga ada pembahasan soalnya yang bisa menunjang teman-teman supaya lolos menjadi P3K. Jadi jangan lupa di subscribe dan juga cek video di channel Mas Solah ini supaya tidak ketinggalan.